Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Fazri Wansah, NPM 20.0508.1021. Di sini saya akan mempresentasikan progres studio gambar arsitektur saya. Yang pertama, analisis tapak. Untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan lokasi dan potensi tapak, sehingga dapat diolah semaksimal mungkin dalam perencanaan dengan dasar pertimbangan. Yang pertama, pencapaian ke lokasi mudah dan strategis. Yang kedua, luas lahan dapat mewadahi perencanaan. 3. Sirkulasi yang lancar. 4. Memiliki sarana dan prasarana yang baik. 5. Sesuai dengan rencana tata ruang kota. Kemudian, lokasi atau lahan. Ini merupakan area yang sangat difungsikan sebagai pusat perbelanjaan. Memiliki karakter tanah yang cenderung berkontur dengan luas tanah kurang lebih 3.600 meter persegi. Tapak berada pada jalur protokol berdekatan dengan pusat pendidikan seperti kampus UBL, Sekolah Dharma Bangsa, dan IRBI Dharma Jaya. Untuk mengetahui potensi tapak, sehingga dapat diolah untuk mendukung fungsi bangunan dalam pengawasan juga harus mempertimbangkan yang pertama, cahaya matahari. Tapak menghadap ke arah selatan, sehingga kurang mendapatkan cahaya matahari langsung. Dengan menggunakan lebih banyak bukaan pada arah utara dan selatan, karena pada arah utara, sinar matahari yang masuk lebih lembut dan teratur. Dan pada arah selatan, sinar matahari dimanfaatkan sebagai pencahayaan alami. Contohnya, penggunaan kerai dan tirai dapat mereduksi radiasi matahari sekitar 50%. Pada arah timur dan barat, ditanami pohon yang daunnya rindang. Fungsinya untuk mereduksi panas. Pohon dan bangunan yang berdekatan dengan jendela dapat memberikan bayangan peneduh. Yang kedua, sirkulasi udara. Pada bagian belakang atau utara, terdapat banyak pohonan, serta pada bagian timur dan barat. Jadi, udara masuk melalui vegetasi tersebut, sehingga angin bisa didapatkan dari segala arah. Kemudian dimensi bukaan outlet keluar harus sama dengan atau lebih besar dari ukuran inletnya untuk menghasilkan aliran angin yang maksimal. Struktur komponen dan pengikat bangunan harus dirancang untuk memiliki atau melawan pergeseran, pengangkatan, dan pembelokan pada angin. Kemudian pola-pola aliran udara yang dihasilkan lebih dipengaruhi oleh geometri bangunan dan orientasi. Yang ketiga, kebisingan. Sumber kebisingan paling besar berasal dari depan bangunan, yaitu protokol di mana menjadi jalur utama dan dilewati oleh berbagai kendaraan. Kebisingan terendah terdapat pada area belakang utara atau bagian belakang bangunan. Untuk mereduksi kebisingan dari luar, pertimbangan pertama yang harus meletakkan bangunan untuk membutuhkan ketenangan sejauh mungkin dari sumber kebisingan. Menggunakan material bangunan dan konstruksi yang dirancang untuk mereduksi transmisi bunyi melalui udara dan melalui struktur bangunan. Kemudian penggunaan tanaman pohon yang rimbun secara efektif untuk memecahkan kebisingan. Dengan tanaman rumput atau semak yang bersifat lebih menyerap bunyi daripada permukaan yang keras yang bersifat memantulkan bunyi. Kemudian keempat, sirkulasi kendaraan. Sirkulasi kendaraan yang berbeda pada jalan protokol Zainal Abidin Pagar Alam merupakan jalan dengan dua arah yang memiliki dua jalur. Begitupun dengan jalan-jalan kecil yang berada di sekitar jalan ini.
Sedangkan untuk sirkulasi manusia, sudah terdapat pedestrian dan depan tapak sehingga terbilang lancar. Akses ke dalam dan keluar tapak berada di jalan ZA Pagar Alam. Yang kelima, utilitas. Utilitas di sekitar memiliki drainase yang baik, sehingga ketika hujan deras tidak menimbulkan banjir atau luapan air yang berlebihan, serta memiliki sanitasi yang cukup baik untuk lingkungan sekitar tapak. Yang keenam, zonasi tapak. Dari analisa didapatkan hasil zonasi tapak yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu publik, privat, semi-privat, dan servis. Kemudian ruang program. Ruang program atau zonasi ruang dikelompokkan menjadi beberapa zona, yaitu yang pertama, zona penerimaan, yang terdiri dari lobi atau hal yang bersifat publik, informasi bersifat semi-privat, keamanan bersifat privat. Yang kedua, zona perdagangan, yang terdiri dari retail besar dan retail kecil yang bersifat publik. Yang ketiga, galeri, yang terdiri dari ruang pameran besar dan ruang pameran kecil yang bersifat publik, serta ruang informasi dan administrasi, ruang audiovisual, dan ruang auditorium yang bersifat privat. Restoran atau food court, yang terdiri dari ruang makan yang bersifat semi-privat, ruang saji, dapur, gudang makanan yang bersifat privat, dan ruang makan outdoor yang bersifat publik. Kemudian perkantoran dan perbankan, yang terdiri dari kantor sewa yang bersifat privat, counter bank bersifat servis, dan ruang ATM bersifat publik. Yang terakhir, gudang. Gudang terdiri dari gudang, WC, ME, MHPV, dan HU, yang semuanya bersifat servis. Kemudian kita masuk ke dalam bubble diagram. Perencanaan ruang dan organisasinya dapat kita lihat pada gambar. Letak-letak ruangnya saling berhubungan satu sama lain. Kemudian kita masuk ke dalam matriks. Informasi untuk mengetahui tingkat hubungan suatu ruang dengan ruang yang lainnya dapat kita lihat pada gambar. Antara bangunan satu, ruang yang satu dengan ruang yang lainnya berjarak dekat, sedang, atau jauh. Bisa dilihat pada gambar matriks. Kemudian gubahan massa atau bentuk massa. Gubahan yang pertama yaitu menyesuaikan bentuk bangunan dengan lokasi tapak atau bentuk lahannya. Gubahan kedua, mendesain bentuk bangunan sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan sekitar, serta memberikan karakter khusus pada bentuk bangunannya. Kemudian yang terakhir, gubahan ketiga, ini adalah hasil akhir dari bentuk bangunan massa atau gubahan massa. Sekian presentasi dari saya mengenai studio gambar arsitektur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.